Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa kami yang baik, kami berterima kasih untuk tiap kesempatan bagi kami membaca dan merenungkan firman. Kami rindu lagi supaya Roh Kudus melawat menyapa kami dengan kebenaran yang tertulis dalam Alkitab yang akan kami baca dan renungkan bersama. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan pada hari ini terambil dari surat 2 Tesalonika, pasal yang pertama ayat 3 sampai ayat yang ke-6. Demikianlah firman Tuhan. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara. Dan memang patutlah demikian, karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang akan yang lain makin kuat di antara kamu. Sehingga dalam jemaat-jemaat Allah kami sendiri bermegah tentang kamu, karena ketabahanmu dan imanmu dalam segala penganiayaan dan penindasan yang kamu derita. Suatu bukti tentang adilnya penghakiman Allah yang menyatakan bahwa kamu layak menjadi warga kerajaan Allah. Kamu yang sekarang menderita karena kerajaan itu. Sebab memang adil bagi Allah untuk membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas kamu. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Tesalonika adalah salah satu kota penting pada masa Perjanjian Baru. Kota ini terletak di daerah Makedonia atau wilayah Yunani modern sekarang. Jemaat di Tesalonika didirikan pada waktu pelayanan dan perjalanan misi dari Rasul Paulus yang menyeberang ke wilayah Makedonia. Tentu kita mengingat panggilan misi untuk menyeberang dari Asia ke Eropa. Bagian nas firman Tuhan yang merupakan ucapan syukur dan doa dari Rasul Paulus dan yang menjadi perenungan bagi kita hari ini membukakan beberapa kebenaran yang penting, bahwa iman dan kasih jemaat Tesalonika seorang akan yang lain makin bertambah sekalipun mereka diperhadapkan dengan penganiayaan dan penindasan. Dalam ayat yang kelima, Rasul Paulus menyatakan bahwa iman dan kasih yang semakin bertambah sekalipun mengalami penganiayaan, penderitaan, adalah bukti bahwa jemaat Tuhan di Tesalonika adalah warga kerajaan Allah. Selanjutnya dalam ayat yang ke-6, Rasul Paulus mengungkapkan bahwa Allah itu adil, sebab Allah sendiri yang akan membalaskan penindasan kepada mereka yang menindas umatnya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dengan sangat jelas mengajarkan kepada kita sebagai jemaatnya untuk tetap mengikut Tuhan dengan setia, sekalipun banyak masalah yang diperhadapkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan. Mungkin karena iman kepada Kristus, ada anggota jemaat yang mengalami kesulitan, entah dalam pekerjaan, bisnis, pendidikan, dalam pergaulan sehari-hari, atau mungkin juga hambatan dalam karir, dan lain sebagainya. Sebagai jemaat Tuhan, kita sangat menyadari bahwa sewaktu-waktu memang kita diperhadapkan dengan kesusahan dan pergumulan karena iman kita kepada Kristus. Tapi ada hal yang sangat menguatkan kita, bahwa Bapa yang baik tetap memperhatikan anak-anaknya. Bukan hanya memberikan kepada kita kekuatan dalam menjalani kehidupan yang sukar, tetapi juga lebih daripada itu, Ia adalah Bapa yang membela dan membalaskan dengan adil. Pertanyaan sederhana, bagaimana dengan kita hari ini?
dalam pergumulankah kita karena iman akan Kristus? Mari kita tetap setia kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih untuk firman yang kami renungkan pada hari ini. Kami rindu untuk terus mengikut Engkau dengan setia. Kami mohon Tuhan menguatkan kami dalam situasi dan kondisi apapun. Dan kami percaya bahwa Engkau adalah Bapa yang mengasihani dan yang menolong kami, jemaat-Mu. Dalam nama Yesus Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin.